Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Temanya juga masih sama nih, perempuan terbaik untuk jodohmu. Jadi banyak nih di luar sana perempuan-perempuan terbaik dan laki-laki terbaik yang siap mengistimewakan perempuannya. Biar lebih pas nonton dulu Islam itu Indah hari ini ya. Kita cari tahu lagi nih perempuan terbaik untuk jodohmu kira-kira apa lagi ya. Aku dengar lagi begini nih Ustadz Maulana. Katanya perempuan yang bisa memberi dan menerima oleh calon orang tua dari laki-lakinya gitu. Dia mau menerima, mau memberi gitu. Kadang ini perempuan itu suka bingung nih mempersiapkan mentalnya karena kan sifat dari mertua kan beda-beda gitu. Nah, itu harus bagaimana bisa menerima dan memberinya itu Ustadz Maulana. Izin Sasam dan Bunda Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Selamat buat semua wanita yang lagi nonton Islam itu Indah. Karena hari ini kita lagi bahas tentang perempuan terbaik untuk jodohmu. Dalam hal ini bagaimana perempuan itu bisa diterima di keluarga laki-laki. Dalam hal ini bagaimana sosok wanita itu bisa diterima oleh mertuanya. Dan dalam hal ini wanita yang luar biasa yang bisa menempatkan dirinya kepada mertuanya atau calon mertuanya sebagai orang yang tepat untuk pasangannya. Karena yang paling mengenal suami, paling mengenal laki-laki adalah ibunya, adalah bapaknya. Dan ingat, anak laki-laki itu milik ibunya. Sementara anak perempuan milik ayahnya. Saya perjelas lagi. Anak perempuan itu milik ayahnya. Maka wanita kalau mau dinikahi walinya bapaknya. Mintanya kepada bapaknya. Sementara anak laki-laki atau dalam hal ini suami adalah milik ibunya. Bagaimana sosok laki-laki itu ditempatkan pada posisi memperlakukan mohon maaf. Yang paling mengenal suami, yang paling mengenal anak adalah ibunya. Maka tempatkanlah mertua sebagai orang tua. Belajar dari mertua. Jangan diacukan. Karena yang paling tahu, yang paling mengenal adalah suamimu adalah ibunya. Nah, jadi gimana Bu? Masakan apa yang paling suka? Jadi ditarik dari gini. Kalau mau tangkap ayam, maka tangkaplah induknya. Iya betul. Pasti anak ayam itu akan ngikut induknya. Iya. Kalau kamu tangkap anak ayam, kau akan dikejar induknya. Oh iya betul. Yang paling bagus tarik, ambil. Kalau laki-laki kan biasa cari muka kepada mertua laki-lakinya kan mertua laki-laki. Dia bawa apalah, martabak lah ya. Tapi kalau sebaiknya sosok wanita itu mencari perhatian dari sisi ibunya atau mertua perempuannya. Karena yang banyak terjadi di masyarakat adanya dilema, adanya pertengkaran, adanya persaingan antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Maka jangan biarkan suamimu durhaka kepada ibunya disebabkan oleh dirimu. Maka hormatilah mertuamu. Hormatilah ibu daripada suamimu. Sayangilah beliau. Nah ini luar biasa. Jikalau engkau memperhatikannya otomatis suami berkata hebat banget. Makanya cari calon dari sisi jalur yang bisa diterima dan bisa menerima. Itu benar itu pertanyaan Mas Oni. Maka kunci dari semua ini. Ya, apa nih kuncinya nih? Kuncinya adalah ridho. Ridho. Kalau kau menerima suamimu, maka terima ibu mertuamu. Ridho, terima. Dan ikhlaslah atas segalanya. Jangan pernah menceritakan apa yang sudah kau berikan kepada mertuamu. Kan ibu saya sudah kasih, terserah. Siapa? Mohon maaf. Bunda ya yang saya tanya. Bunda, siapa yang melahirkan suami bunda? Ibu mertua. Ibu mertua. Siapa yang besarkan? Orang tua. Orang tuanya, ibu mertuanya. Yang nyokolain? Orang tua daripada suami. Iya. Terus yang terima gajinya? Istri. Itu sudah.
Itu sudah Berarti jawaban. memang itu ya, Iya. mertua tuh memang. Pengorbanan sosok ibu itu luar biasa itu. Masya Allah, jangan malah dijauhin tapi diajak kerjasama untuk sama-sama membangun rumah tangga gitu Iya, ya. jadi untuk melihat kriterianya bagaimana dia bisa diterima oleh ibu kita. Baik, Wih, Masya Ih, Allah. akur banget. Masya Ih, Allah. ayo langsung ya perempuan yang hebat di luar sana langsung deh menjadi lebih baik untuk itu ya. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi yuk. Ini untuk masalah mertua sudah cukup clear Iya, Bunda ya. Sekarang untuk betul. satu ini penting banget nih para perempuan coba disimak ya. Ini Iya. aku pernah dengar ya Bunda ya. Iya. Kalau salah satu kriteria menurut Nabi itu perempuan terbaik itu yang cantik parasnya itu benar ada apa enggak Iya, sih? iya. Ada juga yang seperti itu ya. Iya. Nah, bagaimana nih untuk para perempuan di luar sana yang sudah terlahir cantik? Iya. Resepnya biar lebih glowing gitu ya. Masya Biar bisa Allah. menarik jodoh yang terbaik dan Masya soleh Allah. gitu Baik, Bunda. Kak Soni, Masya Mohon Allah. penjelasannya Bunda. Kita buka rahasianya ya. Terima kasih Kak Soni. Mohon izin Ustaz Silakan, Maulana, Bunda. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perempuan itu ditakdirkan oleh Allah cantik semuanya. Laki-laki itu ditakdirkan oleh Allah ganteng semuanya. Jangan Allah. terbalik. Ya. Jangan terbalik. Ya. Perempuan ganteng, laki-laki cantik. Nah ini. Ya juga ya. Iya, ini makanya bahaya ini. Ya. Kemudian bagaimana rahasianya agar kita ini sebagai wanita yang sudah dilahirkan sebagai perempuan yang cantik tambah glowing. Kak Soni tadi Bunda sebelum kita masuk ke segmen ini bertanya Kak Soni. Ya. Bagaimana ke Kak Fairuz pertama kali berjumpa? Iya. Apa yang Kak Soni lihat? Apa yang Kak Soni pandang? Ayo, sampai Kak ayo. Soni jatuh cinta Ayo, sama Aku Kak Fairuz. jujur ya. Iya, iya. Kak Fairuz punten ya. Iya. Jujur ya, pada Iya. saat itu aku emang liat mukanya dulu, fisiknya Oh, dulu. wajahnya. Iya cantik Oh, ya memang gitu. cantik. Oh, cantik ya. Terus pas dilihat, Masya oh dia Allah. sholat ya. Masya Terus Allah. diajak ngobrol enak gitu. Itu dulu aku gak tahu makanya itu bener apa Oke. enggak gitu Baik, Bun. Itu benar, ternyata benar ya? itu benar. Masya Allah. Karena gini ya, yang pertama kali dilihat itu kan bukan kakinya punten. Bukan. Kalau dalam fisik ya, Iya. pasti wajahnya, tatapan matanya. Dari mata turun ke hati. Iya. Iya kan? Tak kenal maka tak sayang. Mengenal seorang wanita itu jangan dari fisiknya saja. Tetapi bagaimana akhlaknya. Yang menjadikan glowing di sini bukan hanya sebagai kita riasan wajah saja. Perawatan skincare-nya saja. Namun di situ ada kecantikan dari dalam. Apa itu inner beauty-nya itu terpancar. Dari mana bisa kita lihat seseorang ini, wanita ini begitu cantik? Pertama tutur kata. Kalau wanita itu bicaranya bisa memberikan kenyamanan, ada kesantunan, katanya tidak menyinggung, tidak cepat marah, tidak cepat tersinggung, bijaksana, ramah. Kan orang juga jadi senang. Walaupun wajahnya, Bunda nih wajah biasa-biasa aja kali ya. Tetapi Bunda Enggak, berusaha cantik kok. untuk berbicara yang baik. Memberikan contoh yang baik. Agar misalkan kalau seseorang mengenal kita itu dari awal berjumpa kita kelihatan. Dari gaya bicaranya aja kita udah bisa menebak. Ya. Ini tipikalnya gini deh. Karena ada yang speak full, ada yang ya. Iya. Makanya kalau kita ingin cantik itu perbaiki dulu akhlak kita, tutur kata. Kemudian apalagi yang kita perbaiki agar terlihat cantik? Pastinya iman kita, ibadah kita. Seorang laki-laki tidak inginkan seburuk apapun, pasti ingin mendapatkan istri yang solehah. Tanya siapapun orangnya, Iya betul. ingin mendapatkan istri yang solehah. Ya. Mana kriteria soleha? Menjaga sholat 5 waktu. Itu termasuk kecantikan. Karena kalau kita sebagai wanita akan menjadi seorang ibu, tidak rajin ibadahnya, sholatnya tidak rajin, bagaimana mendidik anak kita? Oh, baik, Di Masya Allah. antaranya Kak Soni ya. Berarti yang bukan hanya menjadikan masalah glowing. skincare ya, tapi dari Punten. dalamnya Skincare itu juga ya. kita perawatan harus ya. Tapi dari dalamnya Karena juga itu lebih perawat penting dari ya Bun. luar, tapi dari dalam adalah akhlak. Masya Allah. Rajin baca sholawat, rajin baca Quran. Insya Allah cahaya akan terpancar. Amin ya robbal alamin. Terima Iya. kasih Bunda Tuti Sama-sama, Kak untuk Soni. penjelasannya. Masya Mudah-mudahan Allah. bermanfaat. Amin pastinya bermanfaat ya untuk para perempuan-perempuan hebat di luar sana yang insya Allah bisa menarik dengan kecantikan hati dari dalamnya juga ya jamaah ya. Lanjut lagi. Oh ini Ustadz Maulana. Batuk. Maaf. Batuk Enggak, Pak Ci. Iya batuk. Tapi ini bukan built in ya. Ustadz Syambung jadi. Iya. Aku pernah dengar katanya nih kalau misalnya perempuan terbaik itu nih kalau misalnya tiba-tiba kita lagi tidur terus kita mimpiin dia gitu.
Asik. Sasam, sebelum menikah Jihan udah mimpiin. Gak pernah Ustaz. Hebat Nah, banget. makanya itu aku Gak bahas. pernah. Soalnya ada yang bilang gitu dari mimpi. Cuma kan kadang kita suka bingung, itu mimpi beneran dari Allah apa bukan gitu. Benar gak sih Ustaz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata ketika seseorang melihat di mana ia jodohnya atau berkata kepadanya, Nabi SAW pernah menceritakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha bahwasanya aku melihatmu di dalam mimpiku. Tapi guruku Ustadz Maulana, tapi Bunda Tuti, Mas Soni. Silakan. Jadi Nabi SAW pernah berkata kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha bahwasanya aku melihatmu di dalam mimpiku seseorang membawa seseorang yang lainnya dengan balutan sutra. Ketika dibukakan untukku ternyata itu adalah kamu dan aku melihatnya 2 kali. Maka Bunda Aisyah merasa senang mendengarkan apa yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Maka ternyata jodoh Nabi SAW yaitu Bunda Aisyah, Nabi melihatnya di dalam mimpinya melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti kalau nabi, para nabi Allah Subhanahu wa taala, mimpinya pasti adalah kebenaran. Mimpinya pasti adalah wahyu. Berbeda dengan orang biasa. Orang biasa kadangkala mimpinya petunjuk dari Allah. Kadangkala juga bunga tidur semata. Kadangkala juga godaan daripada syaitan yang terkutuk. Maka harus pandai untuk memilah-milih. Kalau tadi saya ditanya oleh guru kami Ustadz Maulana bahwasanya apakah sudah pernah melihat Jihan dalam mimpi sebelum menikah? Jujur saya tidak pernah melihatnya. Kenapa? Karena saya minta istikharah pun sama guru kita Ustadz Abi Maki. Saya minta Ustadz Abi Maki yang berdoa karena saya nggak yakin dengan mimpi saya sendiri. Maka subhanallah ketika petunjuk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi SAW lalu ditanyakan kembali apa sebenarnya Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW, siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya istriku Aisyah. Maka ditanya lagi, kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Ya bapaknya Aisyah. Jadi ternyata ada kelebihan daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, begitu pula dengan ayahandanya. Jadi Nabi bukan hanya serta-merta karena mimpi beliau, tapi juga melihat bahwa ia mencintai Ibunda Aisyah beserta ayahandanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Kemudian Imam Az-Zuhri pernah mengatakan seandainya seluruh kecerdasan wanita di muka bumi ini dikumpulkan masih lebih cerdas Aisyah daripada itu. Masya Allah. Wah, gimana Nabi nggak jatuh cinta gitu ya? Gimana Nabi nggak bersama beliau sampai akhir hayat beliau, bahkan menemani baginda Nabi SAW di usia yang masih sangat belia, namun ternyata tidak diragukan berapa riwayat yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah adalah manusia yang sangat cerdas, wanita yang paling faham Al-Quran, wanita yang paling faham untuk berhujjah dalam fikih, wanita yang paling dekat dengan sunnah baginda Nabi SAW. Maka ada kelebihannya. Jadi buat teman-teman sekalian, jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan karena pernah melihatnya dalam mimpi lalu kita tidak perhatikan secara langsung. Siapa tahu dalam mimpi memang indah, tapi pada kenyataannya, realitanya tidak seindah itu. Tiba-tiba dia mimpi, wah inilah jodoh saya, tapi nggak sholat, tapi petunjuk dari Allah dia kok dalam mimpi saya. Iya juga, sholat nggak, berbakti nggak sama orang tuanya gitu. Allahu taala. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam untuk penjelasannya, Masya Allah. Jamaah yang ada di rumah, sekarang aku mau ngebacain lagi ya. Pertanyaannya sudah masuk lagi nih ke media sosial Islam itu indah. Yuk kita sama-sama masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari siapa ya? Ada di belakang aku lagi nih. Oh dari hamba Allah ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah, mohon sembunyikan nama saya. Udah ya. Jadi dulu aku tuh suka banget sama perempuan, bisa dibilang kriteria aku banget deh. Aku melakukan berbagai cara biar perempuan itu jadi milik aku sepenuhnya. Dengan cara pakai pelet atau main dukun. Waduh. Karena saking sukanya dan akhirnya menikah punya anak, yang mau aku tanyakan nih apa hukum pernikahan aku? Sah atau enggak dalam Islam? Karena istri aku datang bukan dari Allah, melainkan dari guna-guna yang aku perbuat.
Mana tuh ya? Aduh ya Bingung. Allah, Udah, mohon ada yang maaf ya, begitu Bun. ya. Iya, mohon jawab melalui tausiah ya, Bun. ya. Baik, Kak Tolong Sony, ya, Bun. mohon izin Ustadz Ya. Syam, Ustadz Maulana. Jamaah Islam itu indah, luar biasa hari ini kita ya Allah menjadi perempuan yang indah. Perempuan terbaik diperuntukkan jodoh untuk laki-laki yang terbaik. Namun ini pertanyaannya, bagaimana hukum pernikahan ketika sebelum menikah itu kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Punten, ini pelet berarti menggunakan sesuatu yang dilanggar ya. Sedikit kita nih harus betul-betul paham. Pelet itu sama dengan Syirik gak sih, Bun? syirik, Ya? menyekutukan Allah. Oh. Karena percaya kepada selain Allah. Oh. Kita untuk menemukan jodoh, kita berusaha, kita berikhtiar. Kemudian kita juga berdoa. Jangan lupa kita mencari ridho orang tua. Karena ketika menikah perjalanan hidup kita yang panjang sekali. Ibadah itu memang harus kita lakukan dengan yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Kalau di awalnya sudah dimulai tanpa ridho Allah, karena itu sudah menyekutukan Allah, musyrik kepada Allah, perbuatan itu dosa besar. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tidak boleh kita menyekutukan Allah karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar. Namun ketika perjalanan hidup kita ikhtiar sudah maksimal, akhirnya mendapatkan juga melalui pelet itu. Ya. Sampai memiliki putra putri. Lalu bagaimana hukum pernikahan di dalam syariat agama Islam ketika saat menikah itu ada rukun yang kita lakukan. Pertama kan rukun nikah itu ada calon mempelai laki-laki. Kedua ada calon mempelai wanita yang bukan muhrim dua-duanya ya, bukan saudara atau gimana atau bukan mahram. Yang ketiga adalah adanya wali orang tua kandung daripada calon pengantin wanita. Lalu ada 2 orang saksi yang nanti akan menyatakan sah atau tidak dalam pelaksanaan ijab dan qabul. Dan terakhir adalah ijab qabul. Ketika prosesi akdun nikah ada syarat dan rukunnya itu terpenuhi, menikahnya sah. Sah menikahnya. Sah ya? Benar sah. Karena semua persyaratannya terpenuhi. Terpenuhi. Namun di tengah perjalanan dia merenung. Ya Allah, aku mendapatkan istriku ini sebetulnya dia nggak tahu aku Caranya pelet. gitu ya. Aduh, Kasam dipelet apa enggak? Kasih dipelet enggak? Enggak. Oh. Enggak ya. Pelet syar'i. Dari Waduh. TikTok ya, Masya Allah itu luar biasa. Enggak dipelet ya, Melalui- dipaksa ya. Melalui apapun memang. Itu karena betul-betul sudah tidak bisa ke lain hati. Namun kelihatannya nih kalau saya nggak pelet misalkan nih. Ya. Berpikiran begitu nggak dapat nih. Itu namanya nekat. Aduh. Tetapi kok jadi ya Nah, gitu. itu. Nah makanya karena awalnya tidak baik itu akan menjadi beban. Akan menjadi pikiran. Ya. Kenapa? Karena diawali dengan hal yang tidak baik. Jangan dipelet. Gak usah kita musyrik. Mempercayai kepada hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Normal-normal sajalah. Secara alami sajalah perkenalan ta'aruf dengan baik ya. Kemudian kita mendekati calon pasangan kita melihat dari berbagai sisi. Melihat dari berbagai aspek. Ada lihat, kata Nabi kan boleh lihat wajahnya. Saya mau punya suami yang ganteng, bolehkah kita mencari suami yang ganteng bagi seorang istri? Boleh. Bagi seorang suami saya mau nyari yang cantik, boleh? Boleh. Ya, bolehkah saya karena melihat mencari pendamping karena keturunannya? Boleh. Namun satu, Apa tuh? yang terbaik lihatlah agamanya. Kalau misalkan kita melihat sosok calon pasangan kita dari agamanya, insya Allah, Allah ridho. Dan perjalanan pernikahan berkah, tidak jadi Amin. ganjelan. Itu jadi Masya pikiran kan. Iya, Jadi Bunda. solusinya tobat ya. Bertaubat, Oke, bertaubat. baik. Menikahnya Masya sah, tapi kita bertaubat. Masya Allah. Tobat Terima dan tidak kasih ya, mengulangi lagi Bunda ya. Iya, Tuti jangan ya. mengulangi lagi. Akhirnya sadar istrinya. Oh, ternyata yang dipelet suaminya sama istrinya. Iya, Kemarin ya ya. Allah. Baik, terima kasih guru-guruku untuk penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih jamaah. Jamaah setelah ini aku mau ngebacain lagi ya pertanyaan dari jamaah. Siap-siap ya, jangan kemana-mana. Nggak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi jangan pakai